Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu seperti yang kita telah sampaikan, beliau itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau yang pertama kali, sebelum yang lain masuk Islam, beliau telah masuk Islam terlebih dahulu. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga seorang wali yang termulia setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini wali termulia, sahabat termulia, bahkan wali termulia dari wali-wali sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari mereka adalah yang pertama, yang posisi paling tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu imanu nabiyyi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khadimatun fi dhikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasim wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'athu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bitaibatal madinah atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun awladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibun wa tahirun bizaini dha yulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa khairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhud bihim walijah wa arba'un minal inasi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra'u baluha Ali wa ibnahu masibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat Rabiyyah an tis'i niswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun
saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun Kada Juwairiyah Lil mu'minina ummahatum mardiyah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, sehingga dengan taufiknya Allah kita semuanya bisa melakukan salah satu bentuk ketaatan kepadanya, yaitu hadir dalam majelis ilmuddin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita masih membahas tentang penyebutan putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 putra Rasulullah telah kita sebutkan, yaitu yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah yang dijuluki dengan At-Thayyib dan Thahir, kemudian yang ketiga adalah Ibrahim. 3 putra Rasulullah dan 4 putri dari Rasulullah yang akan kita sebutkan pada pagi hari ini. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa arba'un minal inathi tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa banahuma sibtani fadluhum jali Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu Kulthumin zakat radiyah. Wa arba'un lan papat minal inasi sangking wadon tuzkaru bakal den sebut sapa arba'un minal unas. Ridwanu rabbi utawi ridhone pangeran ingsun iku lil jami'i muga tetep ing atase sekabehane putrine Kanjeng Nabi, yuzkaru kang bakal den sebut sapa jami'. Fatimatu suwiji Fatimah Az-Zahra'u, ba'luha utawi bojo lanange Fatimatu Zahra iku Aliyun Ali. Wa banahuma lan utawi anak lanang lorone Fatimah lan Ali rupane as-sibtani, cucu atau putu lorone Kanjeng Nabi iku fadluhum utawi keutamaane kabeh iku jali jelas. Fa Zainabun nuli Zainab wa ba'daha lan ing dalem sause Zainab lan iku ing dalem sause Zainab Ruqayyah utawi Ruqayyah wa ummu Kulthumin lan ummu Kulthum zakat padha suci kabeh radiyah padha ridho kabeh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan 4 anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan ridho kepada seluruhnya. Yang pertama adalah Fatimatu Zahra, yang suaminya adalah Ali, dan anaknya adalah yaitu Hasan dan Husain, yang semuanya memiliki keutamaan
yang jelas. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Nah, berarti putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Yang pertama adalah Fatimatuz Zahra. Fatimah ini adalah istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan Sayyidah Fatimah, putrinya ini, ketika beliau masih berumur 15 tahun. Fatimah masih berumur 15 tahun dan Ali bin Abi Thalib ketika itu berumur 20 tahun. Dari pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ini, kemudian Rasulullah dikaruniai cucu-cucu. Jadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari pasangan Fatimah putri binti Rasulullah dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dari keduanya ini keturunan Rasulullah itu terlahir. Dari putra dan putri Rasulullah yang lain itu tidak ada yang sampai kemudian menurunkan cucu-cucu bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu kemarin bahwa putra-putra Nabi itu telah wafat seluruhnya, tiga-tiganya ketika masih kecil. Nah, baik itu Qasim, Abdullah maupun Ibrahim, itu ketiganya sudah wafat ketika mereka masih kecil. Sementara putri-putri Nabi itu seluruhnya sampai dewasa dan sudah menikah juga. Semuanya menikah dan sempat juga memiliki putra dan putri. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali dan Fatimah kemudian memiliki putra Hasan, ada Husain, kemudian juga ada Muhsin, kemudian ada Ummu Kulthum, ada Zainab. Nah, itu putra dan putri Sayyidah Fatimah binti Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi yang putra itu 3, yaitu Al-Hasan, yang kedua Al-Husain, dan yang ketiga Muhsin. Tetapi yang Muhsin ini sudah wafat ketika kecil juga, sehingga dari jalur laki-laki itu Al-Hasan dan Al-Husain itu yang hidup dan kemudian menurunkan keturunan-keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Mu'allif dalam baitnya ini menjelaskan bahwa Fatimatuz Zahra ba'luha Ali wa banahuma sibtani fadluhum jali. Bahwa keutamaan dari 4 orang ini, yaitu Fatimah bintu Rasulillah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian 2 putranya yaitu Al-Hasan dan Husain, itu jali, itu jelas. Artinya mereka itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Fatimah adalah perempuan yang mulia, perempuan muslimah yang salihah, yang salah satu, beliau ini adalah salah satu dari 5 perempuan termulia. Sejak perempuan-perempuan sebelum zaman Nabi sampai zaman sekarang ada 5 perempuan termulia yang dikenal dalam Islam, dan Fatimah ini adalah salah satunya. Perempuan termulia yang pertama adalah istri Rasulullah, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Ini istri Rasulullah yang
mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal. Sejak awal Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, itu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid ini yang selalu membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian beliau memberikan seluruh atau memberikan harta beliau untuk kepentingan dakwah Islam. Itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu, sehingga beliau memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beristrikan Khadijah, beliau tidak berpoligami. Istri beliau hanya satu, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha saja. Karena Khadijah ini adalah istri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi dari cinta beliau terhadap istri-istri Nabi yang lainnya. Jadi Rasulullah memiliki banyak istri yang nanti akan kita ceritakan, tetapi itu dilakukan oleh Nabi setelah Sayyidah Khadijah itu wafat. Karena Sayyidah Khadijah ini adalah istri Rasulullah yang paling dicintai oleh beliau. Kemudian baru Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan kedua yang termulia setelah Khadijah adalah Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakar, istri Rasulullah juga. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini perempuan salihah. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi salah satu perempuan yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Nabi adalah Sayyidah Aisyah. Beliau bukan perempuan biasa. Beliau seorang perempuan yang alimah, seorang perempuan yang luas ilmunya, sehingga para sahabat lainnya itu baik laki-laki maupun perempuan, banyak di antara mereka yang menjadi murid-murid dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seorang perempuan yang sangat cerdas, salihah, sehingga beliau menjadi perempuan yang sangat mulia di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah Fatimah bintu Rasulillah. Di antara perempuan termulia berikutnya adalah Fatimah bintu Rasulillah, yaitu putri Rasulullah yang sedang kita bahas ini. Ini juga termasuk perempuan termulia. Kemudian setelah itu adalah Asiyah bintu Mazahim, istri dari Fir'aun. Istri dari Fir'aun. Meskipun suaminya itu orang kafir, tetapi istrinya itu adalah seorang muslimah yang salihah, yang pada awalnya Asiyah bintu Mazahim ini menyembunyikan keislamannya di hadapan Fir'aun. Fir'aun tidak mengetahui kalau istrinya adalah seorang muslimah. Pada masa lalu, dalam syariat masa lalu, itu diperbolehkan seorang laki-laki kafir itu atau seorang perempuan muslimah itu menjadi istri dari laki-laki yang kafir. Itu pada syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian syariat ketika itu. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang muslimah itu suaminya harus muslim. Suaminya harus muslim. Tidak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Sama sekali tidak boleh. Tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki non muslim. Itu dalam syariat Nabi Muhammad. Seorang muslimah suaminya harus muslim.
Tapi kalau seorang muslim laki-laki, maka istrinya bisa muslimah, juga bisa ahlul kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani yang boleh dinikahi adalah Yahudi dan Nasrani yang memiliki keturunan bersambung tanpa putus, Yahudi dan Nasrani sampai sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan itu Yahudiyah, bapaknya Yahudi, mbahnya Yahudi, buyutnya Yahudi, Yahudi sampai zaman Nabi itu Yahudi semuanya. Maka perempuan itu yang boleh dinikahi. Kalau perempuan Yahudi atau Nasrani yang dulu bapaknya misalnya bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi dia Yahudi Nasrani, maka nggak boleh dinikahi. Atau misalnya bapaknya Nasrani, mbahnya Nasrani, tapi buyutnya bukan Nasrani, sebelum masa Rasulullah, maka ini juga tidak bisa untuk dinikahi oleh seorang muslim. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, Asiyah bintu Mazahim seorang muslimah, tetapi suaminya Fir'aun, bukan hanya kafir, tokoh orang kafir, bahkan dia berani untuk mengaku sebagai Tuhan. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang termulia berikutnya adalah Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, seorang waliyah, wali perempuan yang sejak kecil beliau sudah berkhidmah di Baitul Maqdis, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian melahirkan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah perempuan-perempuan muslimah yang mulia di dalam Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah adalah satu di antara perempuan-perempuan yang mulia di dalam Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, mulia artinya dia memiliki kemuliaan indallah. Tadi dikatakan oleh muallif, Fatimah memiliki keutamaan, kemuliaan. Demikian juga suaminya Ali juga memiliki keutamaan indallah. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, seperti yang kita telah sampaikan, beliau itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau yang pertama kali, sebelum yang lain masuk Islam, beliau telah masuk Islam terlebih dahulu. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga seorang wali yang termulia setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini wali termulia, sahabat termulia, bahkan wali termulia dari wali-wali sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari mereka adalah yang pertama, yang posisi paling tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau nomor 4 dari sisi kemuliaannya indallah, dari kalangan para auliya illah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Beliau adalah khalifah yang keempat, juga urutannya sama, dari mulai khalifah yang pertama, Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah, yaitu Sayyiduna Abu Bakar. Kemudian setelah wafat digantikan oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Kemudian setelah wafat digantikan khalifah yang ketiga adalah siapa? Utsman bin Affan. Kemudian khalifah yang keempat
adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka disebut sebagai al-khulafa ar-rasyidun. Al-khulafa ar-rasyidun, betul-betul mereka itu adalah para pemimpin umat Islam, amirul mukminin yang benar-benar mulia. Hadirin rahimakumullah. Salah satu keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sangat menonjol adalah dari sisi keilmuannya, bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau adalah a'lamus sahabah. Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi yang paling luas ilmunya. Sahabat Nabi yang paling luas ilmunya, sehingga para sahabat lain jika mereka memiliki suatu masalah, tentu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika Rasulullah masih hidup, maka para sahabat setiap kali mendapati suatu permasalahan, maka mereka datang kepada Rasulullah dan langsung selesai. Sehingga pada zaman Nabi tidak ada perselisihan tentang pemahaman agama pada masa Rasulullah. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah, jika ada suatu permasalahan, mereka langsung datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawabnya. Padahal Rasulullah dalam menjawabnya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruhnya menerima dan kemudian tidak menimbulkan sebuah perselisihan di kalangan umat Islam. Setelah Rasulullah wafat, maka yang menjadi rujukan, yang menjadi referensi dalam bertanya permasalahan-permasalahan agama itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena beliau adalah a'lamus sahabah. Yang lain juga alim seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya adalah mereka mujtahidun, artinya dari sisi keilmuan mereka sangat tinggi. Sangat tinggi, tetapi Sayyidina Ali itu dikatakan sebagai a'lamus sahabah, yang paling alim di antara para sahabat. Bukan berarti yang lain tidak alim, tetapi beliau adalah yang paling alim berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman aradal ilma falyatihi min babihi. Kata Rasulullah, aku ini adalah kotanya ilmu. Aku ini adalah kotanya ilmu. Dan Ali babuha. Ali itu adalah pintu dari kota ilmu itu. Ali pintunya. Jadi kalau ingin mengetahui ilmu Nabi, maka melalui pintunya. Faman aradal ilma, kata Nabi, barang siapa yang menghendaki ilmu, falyatihi min babihi, maka hendaknya dia datang melalui pintunya, yaitu berarti melalui siapa? Melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Hadirin rahimakumullah, ketika kita menyebut doa karramallahu wajhah untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu tidak menunjukkan bahwa doa itu khusus untuk Sayyidina Ali, tetapi doa ini boleh dipergunakan juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Meskipun pada umumnya kita umat Islam, doa karramallahu wajhah itu pada umumnya kita gunakan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika kita menyebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi sebenarnya doa karramallahu wajhah itu tidak khusus untuk Sayyidina Ali. Tidak khusus. Ada sebagian yang mengatakan itu khusus dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi sebenarnya
itu doa yang umum yang boleh dipergunakan untuk Sayyidina Ali, juga untuk selainnya. Meskipun yang umum biasanya yang berlaku bagi kita itu sering kita menyebutnya apa untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah, untuk yang lain radhiyallahu anhu. Nah, padahal kita juga boleh menyebut Ali karramallahu wajhah, Ali radhiyallahu anhu, itu juga boleh. Sebagian ada yang berpendapat disebut karramallahu wajhah itu karena Sayyidina Ali sepanjang hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Nah, sehingga disebut karramallahu wajhah, didoakan seperti itu. Nah, ini tidak tepat. Demikian juga ada yang berpendapat disebut karramallahu wajhah karena Sayyidina Ali itu dilahirkan di dalam Ka'bah. Nah, memang beliau dilahirkan di dalam Ka'bah, tetapi masih ada sahabat-sahabat yang lain yang juga lahir di Ka'bah. Meskipun begitu, sehingga tidak doa karramallahu wajhah ini dikhususkan untuk Sayyidina Ali. Tetapi sekali lagi umumnya kita umat Islam itu menyebut doa untuk Sayyidina Ali dengan sebutan karramallahu wajhah. Tapi seandainya doa itu diperuntukkan untuk selain Sayyidina Ali, itu juga diperbolehkan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau memiliki keutamaan ini, yaitu keluasan ilmunya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau juga terkenal dengan keberaniannya, keberaniannya yang luar biasa. Dalam medan perang, Sayyidina Ali adalah orang yang pemberani, yang sulit untuk dikalahkan. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan Sayyidina Ali ini yang diberikan amanah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian tetap tinggal sementara waktu di Makkah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Yang taruhannya ketika itu adalah nyawa, tetapi Sayyidina Ali tanpa ragu beliau siap menjalankan amanah dari Rasulullah dalam rangka untuk mengembalikan amanah-amanah titipan-titipan penduduk Makkah yang diamanahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya dua cucu Rasulullah yang lahir dari Fatimah bintu Rasulillah dan Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Keduanya memiliki kemuliaan. Tadi dikatakan fadluhum jali, semua 4 orang ini semuanya memiliki keutamaan, keutamaan tersendiri. Sayyidina Hasan dan Husain salah satu keutamaannya, karena keutamaannya banyak sekali, tetapi salah satu yang disebutkan di dalam hadis Nabi, Rasulullah mengatakan Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpin dari para pemuda penduduk surga. Artinya beliau sudah ada nas yang menunjukkan bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu akan masuk surga, dan keduanya bahkan nanti akan menjadi pemimpin dari para pemuda dari penduduk surga. Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Al-Hasan menjadi khalifah yang ke-6 menggantikan ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi tidak lama beliau kemudian menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka untuk menyayangi kepada umat Islam, karena ketika itu terjadi peperangan
yang membuat ribuan orang Islam meninggal dunia akibat perang Siffin, kemudian perang Jamal. Banyak umat Islam yang meninggal di sana, sehingga ketika Sayyidina Hasan telah dibaiat menjadi seorang khalifah, kemudian beliau mengeman umat Islam jika kemudian terjadi peperangan lebih lanjut, sehingga beliau kemudian memberikan kekuasaan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun dengan syarat ketika itu bahwa setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kekuasaan dikembalikan lagi kepada Sayyidina Al-Hasan, meskipun kemudian tidak menjadi kenyataan hal itu. Bahkan saudara dari Sayyidina Al-Hasan, yaitu Al-Husain, itu dibunuh oleh orang-orang yang zalim ketika itu di Karbala tanggal 10 Muharram. Beliau dipenggal kepalanya oleh siapa? Oleh orang-orang yang zalim kepada beliau. Padahal Sayyidina Husain ini adalah cucu Rasulullah yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi fisiknya, itu mirip dengan Rasulullah. Tetapi karena kezaliman orang-orang yang yang haus dengan kekuasaan, kemudian beliau ditipu dan kemudian dibunuh oleh orang-orang yang zalim tersebut. Ini peristiwa yang sangat memprihatinkan bagi umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kedua cucu Rasulullah ini kemudian melahirkan cucu-cucu Rasulullah sampai sekarang masih ada dari keturunan Rasulullah. Mereka biasanya disebut dengan istilah syarif, atau disebut dengan istilah sayyid, atau disebut dengan istilah habib, dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Hadirin rahimakumullah. Ini tentang Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah Zainab, putri Rasulullah. Yang berikutnya adalah Zainab. Rasulullah menikahkan Zainab ini dengan Abul As Laqit ibn Ar-Rabi', anak dari bibinya dari sebelah ibu. Zainab ini suaminya, ini kan lahir beliau sebelum Islam, itu dinikahkan. Sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi, ini sudah dinikahkan dengan Laqit, namanya Al-As, Abul As Laqit ibn Rabi'. Tetapi Abul As Laqit ibn Rabi' ini kafir. Ini kafir. Dia dalam perang Badar itu berada pada pihak yang memerangi umat Islam. Jadi begini ya, jadi bukan sebelum Islam. Ini setelah Islam itu dinikahkan dengan seorang laki-laki namanya Abul As Laqit ibn Rabi'. Tetapi Abul As Laqit ibn Rabi' ini kemudian menjadi kafir, dan ketika perang Badar dia melawan di pihak orang kafir yang melawan umat Islam dalam perang Badar. Dan dalam perang Badar kita ketahui bahwa umat Islam itu mendapatkan kemenangan yang besar, sehingga banyak di antara orang kafir yang ditawan. Nah, salah satu yang ditawan ketika itu adalah menantu Nabi sendiri yang bernama Abul As Laqit ibn Rabi', suami dari Zainab ini. Kemudian oleh Rasulullah dilepaskan dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat kamu harus menceraikan
putriku Zainab. Kamu saya lepaskan. Ini beliau ditawan dalam perang Badar. Kamu harus menceraikan putriku Zainab, baru kamu dilepaskan. Kemudian Laqit ini setuju, dan kemudian Zainab ini dilepaskan. Siapa namanya? Laqit ibn Ar-Rabi ini dilepaskan. Kemudian pada perkembangan berikutnya ternyata Abul As Laqit ibn Rabi ini kembali masuk ke dalam agama Islam. Kembali kepada agama Islam. Sehingga Rasulullah kemudian menikahkan lagi Zainab ini dengan Al-Laqit ibn Rabi dengan pernikahan yang baru. Dengan pernikahan yang baru dinikahkan lagi dengan mantan suaminya yang lalu. Ini apa? Karena apa? Dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Karena jika ada suami istri, kemudian salah satu dari keduanya itu keluar dari Islam, jatuh kepada kekufuran dengan ucapan yang kufur atau keyakinan yang kufur atau perbuatan yang kufur, maka secara otomatis ini pernikahannya ini akan putus, akan rusak akad pernikahannya. Jika itu terjadi sebelum keduanya melakukan hubungan suami istri, maka langsung akan rusak. Tetapi jika setelah melakukan hubungan suami istri terjadi riddah di antara suami istri, maka di sini mauquf pernikahannya sampai habis masa iddah. Jika yang keluar dari Islam di masa iddah itu sudah kembali masuk ke dalam agama Islam, maka secara otomatis menjadi suami istri lagi tanpa ada akad baru. Tetapi jika sampai habis masa iddah yang keluar dari Islam itu tidak kembali ke dalam Islam, maka secara otomatis keduanya sudah bukan lagi suami istri. Kalau misalnya akan menikah kembali, maka harus dengan akad yang baru. Laqit ibn Rabi ini dinikahkan lagi setelah dia masuk Islam dalam perkembangan berikutnya, kemudian dinikahkan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putri beliau yang bernama Zainab. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya, yang ketiga putri Nabi adalah Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini dinikahkan oleh Nabi dengan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Setelah Ruqayyah ini wafat, kemudian adiknya yang bernama Ummu Kulsum ini dinikahkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena dalam Islam tidak boleh seorang laki-laki menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Tetapi ini dilakukan setelah apa? Kakaknya meninggal. Ruqayyah sudah wafat, kemudian baru adiknya yang dinikahkan oleh Nabi dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ini menikahi dua putri Rasulullah, maka dalam Islam Sayyidina Utsman itu dikenal dengan julukan Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya itu adalah dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahkan dengan beliau. Ini juga sekaligus menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang mulia, sangat mulia. Bahkan tadi kita katakan kemuliaannya setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, baru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka berhati-hati terhadap
perkataan sebagian orang yang mencela Sayyidina Utsman. Tertulis dalam sebagian buku-buku sejarah yang mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu orang yang melakukan KKN, misalnya korupsi, nepotisme, itu adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak benar. Sayyidina Utsman ibnu Affan adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau memberikan separuh dari hartanya. Beliau seorang yang kaya raya, seorang yang sangat kaya raya, sehingga ketika Islam membutuhkan untuk dakwah, beliau berikan separuh dari hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Bahkan beliau pernah menyiapkan sebuah perang, beliau yang menyiapkan kebutuhannya. Perang itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar karena konsumsinya. Maka perang itu bukan hanya sehari, tapi berhari-hari, bahkan bisa sebulan karena tempatnya yang sangat jauh. Dalam peperangan itu pernah Sayyidina Utsman itu menyiapkannya. Jadi kudanya, senjatanya, konsumsinya, beliau yang menyiapkan. Pernah. Bahkan suatu ketika dalam suatu peperangan, suatu ketika Rasulullah tidak ada dana untuk perang, sehingga Rasulullah bertanya di antara para sahabat, siapa di antara kalian yang akan berinfak untuk perang ini? Sayyidina Utsman berdiri mengatakan, saya berinfak 100 unta dengan bawaannya sekalian. Bawaannya itu yang konsumsinya, yang dibutuhkan, yang dibawa oleh unta itu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa lagi? Sayyidina Utsman berdiri lagi, saya 100 unta, 100 ekor unta dengan bawaannya selain yang 100 tadi. Berarti sudah 200. Rasulullah bertanya lagi, siapa lagi yang mau berinfak? Sayyidina Utsman berdiri lagi, saya 100 ekor unta dengan bawaannya selain yang tadi, yang 200 tadi. Nah, jika Rasulullah bertanya lagi, maka Sayyidina Utsman akan berdiri lagi dan begitu seterusnya. Nah, ini apa? Betapa Sayyidina Utsman bin Affan ini orang yang pemurah, seorang yang karim, seorang yang sangat dermawan untuk kepentingan dakwah Islam. Hadirin rahimakumullah, sampai-sampai para malaikat ini malu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Umar bin Al-Khattab, setan itu takut kepada Umar bin Al-Khattab. Jika Umar lewat satu jalan, setan nggak mau berpapasan, dia akan mencari jalan yang lain. Itu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Utsman itu membuat orang lain malu karena kebaikan dari Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Saking baiknya orang, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dua putrinya dengan Utsman bin Affan. Bahkan ketika Ummu Kulthum ini wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, seandainya saya masih punya anak perempuan lagi, akan saya nikahkan lagi dengan Utsman. Nah, karena sudah nggak ada lagi, maka tidak, hanya dua. Ini kenapa kok sampai seperti itu? Ya karena kemuliaan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat yang mulia, yang soleh. Kemudian juga beliau yang sahabat yang kaya raya, yang dengan hartanya beliau pergunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Itulah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Tetapi di akhir-akhir pemerintahannya beliau ditimpa oleh fitnah dari kalangan orang-orang munafik yang menyebarkan fitnah, berita-berita hoax, berita-berita bohong disebarkan di kalangan umat Islam, sehingga banyak umat Islam yang terhasut, sehingga kemudian menjelek-menjelekkan Sayyidina Utsman bin Affan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sehingga menjadikan Sayyidina Utsman akhirnya wafat. Akhirnya wafat terbunuh oleh orang yang tidak dikenal.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan menjadi menantu Rasulullah 2 kali, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang mulia. Maka jangan berkata yang buruk tentang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang berikutnya, semua putra dan putri Rasulullah ini telah wafat sebelum Rasulullah wafat. Artinya sebelum Nabi wafat, semua putra dan putri Nabi ini sudah wafat kecuali satu, yaitu Fatimah. Kalau Fatimah ini wafatnya 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya anak-anaknya sendiri, yang anak-anaknya dulu yang meninggal, baru kemudian Rasulullah, tinggal satu yang hidup yaitu Fatimah, itu pun kemudian wafat setelah 6 bulan berikutnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan Sayyidina Ali itu juga tidak menikah dengan perempuan yang lain selama Fatimah itu menjadi istrinya. Baru setelah Fatimah meninggal, baru kemudian Sayyidina Ali menikah dengan lebih dari satu perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk kita ketahui sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai Rasulullah juga mencintai keluarga beliau. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.